Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Berbicaralah hati kami terbuka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Salam semuanya Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bicara, topik kita masih pagi ini berbicara mengenai surrender to the King. Kita akan melihat hari ini satu subtopik bicara mengenai trust Him. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada bulan yang lalu bicara mengenai chosen by the King. Atau chosen by the King, dipilih oleh Raja. Kita semua adalah warga kerajaan, umat kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mindset kita sekarang semakin berubah bahwa kita bukan orang sembarangan. Tapi Allah yang sudah memilih kita menjadi warga kerajaan, menjadi putra-putra Allah. Putra-putra tidak berbicara mengenai gender. Tapi putra berbicara laki-laki, berbicara mengenai wanita dan semua kita umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Saya baru membaca sebuah buku bagaimana seorang putra raja. Saya membaca satu buku mengenai bagaimana mempersiapkan pewaris tahta Inggris. Nanti kalau saudara sempat waktu bisa saudara search di Google mempelajari. Ternyata ketika putra raja lahir, itu dipersiapkan segala sesuatu, cara makannya. Kemudian kalau dia mau marah seperti apa marahnya, suaranya jangan terlalu keras. Karena suara raja bukan suaranya yang keras, tapi wibawanya. Bagaimana caranya duduk, bagaimana caranya mengelola emosi, bagaimana kalau mau tidur. Semuanya diatur sedemikian rupa karena dia adalah warga kerajaan. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita adalah warga kerajaan. Nah hari ini kita bicara mengenai surrender to the King. Apa yang dimaksud dengan surrender? Bapak Ibu sekalian, saya menemukan 3 kata kunci kata surrender. Itu bicara mengenai menyerahkan. Itu bicara melepaskan, bicara mengenai bergantung. Kata menyerahkan, melepaskan dan bergantung artinya total bergantung kepada Raja. Total bergantung kepada sumber kehidupan itu. Yaitu Raja di atas segala Raja yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan masuk pada topik yang disebut dengan trust Him. Kata trust berarti kita meletakkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita akan lihat 3 poin. Mari kita akan bersama-sama lihat. Yang pertama dari Lukas, kita akan lihat bersama-sama Lukas pasal 22. Ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini bicara mengenai memprioritaskan kerajaan. Kita akan lihat bagaimana putra memprioritaskan kerajaan. Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi yang mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita membaca di dalam Nats pasal 22 ini bicara mengenai putra Allah yang menjadi manusia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia mengalami pergumulan yang kalau kita baca sampai menitikkan darah untuk betul-betul bergumul. Tahukah saudara apa yang ingin saya bagikan di dalam pasal 22 ini? Seorang putra Allah, dia datang kepada Bapa dan dia berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat Yesus sebagai Allah sendiri, sebagai manusia, dia bisa mengatakan malaikat bantu saya, bisa dia lakukan seperti itu. Dia bisa memanggil malaikat
Dia bisa memanggil bala tentara kerajaan Allah untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Tapi kita perhatikan dalam ayat ini, dia datang. Dia datang kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di sini saya mau menekankan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai warga kerajaan kita bisa melihat Kristus. Dia datang kepada Bapa. Bapa, saudara perhatikan ayat itu. Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Pada bagian yang pertama ini saya ingin mau mengatakan kepada saudara, disinilah kita melihat seorang putra. Dia jelas identitasnya. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia trust kepada Bapa dan dia meletakkan bebannya. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus Kristus sebagai manusia tahu persis identitasnya. Identitasnya ialah dia meletakkan, dia datang kepada Bapa dan berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Kita tidak melihat jawaban doa pada waktu itu. Kita tidak melihat jawaban langsung dari Allah untuk Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi dia datang kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Inilah yang kita kenal dengan memprioritaskan kerajaan. Dalam situasi sulit, dalam situasi yang begitu genting, dia datang kepada Bapa dan mendorong murid-muridnya supaya berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itulah sebabnya ketika murid-muridnya tertidur, dan ketika terjadi masalah, kita bisa melihat bagaimana Petrus menghunus pedangnya untuk memotong kuping dari salah satu member daripada imam besar. Kita bisa melihat terjadi perkelahian. Yesus bilang, sarungkanlah pedangmu. Saudara-saudara sekalian, disinilah kita bisa melihat putra memiliki identitas. Identitasnya jelas, dia meletakkan persoalannya kepada Bapa. Saudara-saudara sekalian, identitas berbicara mengenai siapa diri kita. Identitas berarti siapakah saya di hadapan Tuhan. Identitas berbicara aku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat memprioritaskan kerajaan. Saya memberikan dua pandangan hari ini. Pandangan pertama dari pandangan dunia yang sudah diadopsi baik dalam manajemen maupun dalam ilmu-ilmu sekuler yang kita miliki sekarang ini. Pandangan yang pertama, ini kita kenal pandangan yang sangat terkenal. Enggak apa-apa saya sampaikan di sini. Pandangan dari Sigmund Freud. Pandangan yang pertama mengenai ego. Di dalam diri manusia, semua ada namanya ego. Saudara punya ego. Ego itu kalau tersinggung, biasanya marah. Biasanya kalau orang memberikan stimulus negatif, kita biasanya reaktif. Itu namanya ego. Ego itu salah satu keinginannya ingin dipuji. Ingin aman, ingin diberikan penghargaan. Kalau perlu jangan sampai dikritik. Kalau perlu, kalau dikritik, dikritiknya halus. Dikritiknya dikasih uang. Kalau perlu dikasih uang dan dikasih makan capcay goreng. Oke lah, gak apa-apa. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ego, menurut pandangan Sigmund Freud ini, ego. Di atas ego namanya superego. Superego. Di bawah ego namanya id atau hawa nafsu. Jadi ketika manusia memiliki ego, dia hanya dua pilihan. Ikut hawa nafsu, ikut superego. Superego ini berbicara mengenai norma. Bicara mengenai kaidah. Bicara mengenai agama. Bicara mengenai rasio. Bicara mengenai nilai-nilai, value. Menurut Freud, semua orang bisa mengelola egonya kalau dia memiliki norma, memiliki kaidah-kaidah, memiliki agama, memiliki rasio, memiliki nilai-nilai, maka dia bisa mengelola egonya. Manusia juga tidak akan bisa mengelola egonya
kalau dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kalau dia berada atau dikuasai oleh hawa nafsu, maka egonya semata-mata melakukan hawa nafsu. Saudara-saudara sekalian, tapi kita melihat seiring berkembangnya manusia, semuanya gagal ketika menerapkan ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa berhasil meredam egonya, sekalipun dia mengandalkan norma-norma, mengandalkan kaidah, mengandalkan agama, mengandalkan kepintaran, mengandalkan nilai-nilai. Karena ini bersifat tidak kekal. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus diperlakukan sedemikian rupa, dia datang dan berdoa, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah." Dia teras kepada Bapa. Dan dia bilang kepada murid-muridnya, "Berdoalah, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pada poin pertama ini, hari ini saya mau mengatakan, memprioritaskan kerajaan artinya, ego harus tunduk kepada kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, ini pandangan dari Sigmund Freud, tapi Alkitab berkata bukan begini. Itulah sebabnya jangan heran saudara kalau kita membaca di media, ada dosen, ada dekan dari fakultas perguruan tinggi tertentu, saya tidak sebutkan di sini, bisa jatuh ke persoalan-persoalan percabulan, perzinahan, pelecehan seksual. Bukan sembarangan. Banyak guru besar yang jatuh, banyak dokter-dokter yang jatuh, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang hebat, tapi karena ego tidak bisa dikontrol semata-mata dengan kepintaran, kecerdasan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika saya sadar sebagai umat Allah, sebagai warga kerajaan, maka egoku sudah hilang digantikan dengan kemuliaan Kristus. Nah, sekarang apa kata Alkitab tentang ego? Alkitab menjawab, yang di atas adalah roh, yang di bawah adalah atau daging. Hanya 2 pilihan umat Tuhan untuk bicara mengenai ego. Mau dipimpin roh atau mau dipimpin oleh hawa nafsu. Gak ada pilihan lain. Hari ini coba tanya kiri kanan. Kamu mau dipimpin roh atau mau dipimpin daging? Coba tanya kiri kanan dulu. Kita gak bisa di tengah-tengah. Gak apa-apalah Pak Sembiring. Saya kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu dipimpin oleh daging. Hari Minggu pas datang ke NPCC dipimpin oleh roh. Gak ada begitu Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya identitas kita diberikan Tuhan untuk memilih. Tuhan memberikan kepada kita namanya free will. Free will. Kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksa kita sedikit pun. Tuhan tidak pernah memaksa kita sedikit pun. Dia memberikan pilihan kepada kita. Mau dipimpin roh atau dipimpin oleh daging atau hawa nafsu. Itulah sebabnya orang yang dipimpin roh maka akan berjalan dalam roh. Orang yang dipimpin oleh daging atau hawa nafsu akan berjalan dalam daging atau hawa nafsu. Makanya tidak ada anak Tuhan berjalan 2 sekaligus. Gak apa-apalah Pak Sembiring, sekali-sekali berjalan dalam daging, sekali-sekali berjalan dalam roh. Warga kerajaan harus membuat keputusan. Sebab di dalam kerajaan itu hanya ada satu pilihan. Hidup bersama-sama dengan putra-putra Allah yang lain, hidup bersama-sama dengan Allah sendiri. Itulah sebabnya dikatakan oleh Pak Handoko minggu lalu, bahwa di dalam tanganmu lah kerajaan itu, in your hand. Artinya keputusan ada di kita. Itulah sebabnya identitas kita hari ini adalah identitas warga kerajaan. Cara berbicaranya, cara berbicara warga kerajaan. Cara berbusananya, berbusana warga kerajaan. Cara makannya, cara warga kerajaan. Semua menggunakan warga kerajaan. Cara bawa mobilnya warga kerajaan. Kalau sign ke kanan, ya ke kanan. Jangan sign ke kanan, beloknya ke kiri. Semuanya bicara mengenai warga kerajaan. Itulah sebabnya pada poin yang pertama tadi kita bisa melihat bagaimana Yesus ketika dia mengalami tekanan yang berat. Bagaimana dia mengalami ketekanan yang begitu sangat menggetarkan. Dia datang kepada Bapa. Saudara perhatikan dalam ayat itu, 3 kali dia berlutut dan berkata, bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, tapi kehendak-Mu lah. Di sini kita bisa melihat salah satu bentuk surrender to the King, itu adalah datang kepada Bapa dalam bentuk doa yang sungguh-sungguh.
Sekali lagi saya ulang. Salah satu bentuk surrender to the King itu adalah datang berdoa, memohon kekuatan, sumber kekuatan dari Tuhan. Dan kita bisa melihat ketika Yesus datang berlutut dan ketika dia datang sebagai putra, maka malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Di tengah-tengah pergumulan kita yang begitu rumit, jangan pernah lupa ada kekuatan yang Tuhan berikan melalui doa. Saudara perhatikan ayat ini, ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, bayangkan Yesus sebagai manusia sangat ketakutan. Berapa banyak saudara di sini yang pernah sangat ketakutan? Tadi sudah kita dengar kesaksian, ya terima kasih buat kesaksiannya Ibu Is. Ya setelah berpuasa 3 hari ternyata nyangkut kulit gigi di kerongkongan. Kulit gigi atau... Coba saudara bayangkan gigi palsu. Saudara kebayang nggak kalau sangkut? Nggak pernah kebayang kita. Ternyata Tuhan ingatkan supaya diambil gigi palsu itu. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi nggak tahu tuh apakah gigi palsu atau tidak. Tapi Tuhan ingatkan. Hari ini saudara sekalian mari kita lihat pada bagian yang pertama ini. Di Taman Getsemani itu satu hal yang dilakukan oleh putra. Dia datang bukan kehendakku yang jadi. Itulah menjadi doa kita. Warga kerajaan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga. Jangan pernah memaksa Tuhan. Tuhan itu bukan dukun suka-suka saudara ngaturnya. Bapa lah yang berdaulat atas kita. Dan dialah yang mengatur hidup kita. Dan ketika Yesus datang berlutut, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Malaikat menguatkan dia. Inilah yang kita sebut dengan memprioritaskan kerajaan. Salah satu ekspresi memprioritaskan kerajaan adalah datang berdoa memohon kepadanya. Makanya kalau saudara baca dalam ayat yang lain ada pertanyaan begini kepada murid-muridnya. Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Akhir-akhir ini apalagi dengan situasi seperti sekarang. Tidak ada jalan lain, warga kerajaan harus suka berdoa. Senang berdoa. Bersekutu dengan Tuhan dan mengangkat tangan. Tuhan, engkaulah sumber kekuatanku. Itulah identitas warga kerajaan. Yaitu memprioritaskan kerajaan melalui doa. Melalui doa. Jangan anggap remeh dengan doa. Doalah sumber kekuatan kita. Doalah yang membuat kita mampu melewati masa-masa sulit. Dan melalui doalah kita berselancar di atas gelombang yang berat ini. Tolong beritahu ke kiri kanan. Berdoa. Aduh Pak Sembiring, kalau berdoa saya tidak kuat Pak. Tapi kalau makan capcay bolehlah. Semua juga kita bisa begitu. Tahukah saudara, doa merupakan kekuatan kita. Doa merupakan nafas kita. Ketika worship leader janji di depan, mereka menjadi imam-imam yang bawa-bawa kita dekat dengan Tuhan. Mereka mau menjadi imam-imam musik, mereka menyembah Tuhan, kita ikut menyembah Tuhan. Di dalam bagian yang pertama tadi, ketika Yesus berdoa, ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi dia kekuatan. Bukan melepaskan dia dari persoalan itu, tapi memberi dia kekuatan. Mungkin ada doa-doa kita yang belum terjawab, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Mungkin ada doa-doa kita yang rasanya belum terjawab, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Karena apa? Yesus sebagai putra Allah. Dia datang di dalam seluruh keberadaannya dan memohon tangan Tuhan yang kuat menuntun dia. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bagian yang kedua. Kalau tadi bagian yang pertama kita bicara memprioritaskan kerajaan, yaitu datang sebagai warga kerajaan dalam doa. Karena doa adalah nafas kita, doa adalah kekuatan kita, dan doa itulah yang membuat kita kuat. Satu ayat barangkali yang saudara bisa lihat, satu referensi apa yang dilakukan Yesus sebagai putra Allah di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Coba saudara lihat sebentar. Apa dikatakan di situ? Saya bacakan buat saudara Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara lihat ini putra. Kalau kita mengaku kita adalah putra-putra Allah. Warga kerajaan seharusnya kita senang dengan berdoa. Amin.
Jika kita mengatakan kita adalah warga kerajaan, apa bukti ekspresi warga kerajaan? Saudara perhatikan dalam ayat ini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah dilakukan oleh putra. Hari ini saudara-saudara sekalian, berapa banyak kita bangun pagi-pagi untuk berdoa. Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi hari dan mengangkat tangan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Atau saudara nggak ingat lagi berdoa? Kopi apa yang saya harus minum hari ini? Kopi tubruk, kopi tabrak, atau tabrak kopi? Saya perhatikan ini, pagi-pagi benar. Artinya apa? Dia memprioritaskan kerajaan. Yesus memprioritaskan kerajaan. Umat Allah, warga kerajaan harus memprioritaskan kerajaan. Berdoa. Itulah yang dilakukan. Itulah sebabnya umat Allah, kita semua warga kerajaan harus mau berdoa. Harus senang berdoa. Pergumulan kita tidak akan pernah selesai. Tapi doa tetap dinaikkan kehadirat Bapa surga, pencipta langit dan bumi. Berdoa, berdoa, berdoa. Dan itu dilakukan oleh putra. Itulah sebabnya surrender to the king. Itu berbicara doa. Itu bicara berarti menyerah. Itu berarti bicara bergantung total kepada dia. Sumber segala-galanya. Tolong beritahu kiri kanan. Sudahkah berdoa pagi tadi? Saya tanya. 1 jam ya. Jangan cuma 3 menit. Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja supaya kamu jangan jatuh ke pencobaan. Pencobaan itu bicara mengenai ego kita. Begitu kita banyak berdoa, ego kita makin berkurang kekuatannya. Karena apa? Kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan roh. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kolose pasal 3, coba kita lihat sebentar. Ya referensi. Coba saudara perhatikan dalam Kolose pasal 3 saya bacakan buat saudara ayat 5. Demikian firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan cut off, diputuskan. Apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor dan seterusnya. Kenapa dimulai dengan percabulan? Saya kaget beberapa hari yang lalu saya membaca di Tempo. Sekarang di Amerika khususnya di Inggris sudah ada namanya industri seks. Bayangkan gak pernah terpikir oleh kita. Ada namanya industri seks. Itu merajalela masuk penetrasi kepada semua orang. Sekarang kita lihat di beberapa negara. Saudara bisa nanti search di Google. Sudah ada pendeta untuk lesbi dan pendeta untuk gay. Yang paling sedih saudara sekalian, beberapa tahun lalu kami diskusi dengan seorang teman, dia seorang pelayan hamba Tuhan, putranya mengaku langsung kepada bapaknya, saya sekarang gay. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan anaknya memberi pengakuan seperti itu. Saudara, kita nggak bisa lagi anggap remeh zaman ini. Zaman ini adalah zaman yang jahat. Zaman ini zaman yang kotor. Zaman ini menuntut kekudusan tingkat tinggi. Salah satu kita memprioritaskan kerajaan. Karena kita adalah putra-putra Allah. Jangan sampai jatuh ke dalam Sodom dan Gomora. Saudara adalah milik Allah, kepunyaan Allah, warga kerajaan. Saudara sekalian, saya lihat ini. Jelas sekali dikatakan. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Berapa banyak orang-orang tua, suami-suami mengkhianati istri. Ngaku-ngakunya seminar marketing di Semarang, nambah istrinya satu di situ. Saya masih ingat waktu tahun 89, saya kan seharusnya bekerja di kapal pesiar. Ada teman saya akhirnya diterima di kapal pesiar. Dari teman saya itu satu miskin, satu lagi kaya. Yang miskin ini ternyata di setiap pelabuhan nambah istrinya. Di Vancouver dia sama, nambah istrinya. Di Hong Kong singgah, nambah istrinya. Saudara-saudara sekalian, di mana ceritanya kalau nambah istri? Siapa yang mau mengatakan hari ini kalau nambah istri tiap bulan makin sukses hidupnya? Kalau ada, angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian, tidakkah saudara menghargai? Saudara-saudara sekalian, jangan, terutama yang laki-laki yang sudah menikah, jangan usah mikirin istri orang. Pikirkanlah istri kita supaya bersama-sama dengan keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Hidup kita sekarang yang kita hidupi adalah warga kerajaan, putra-putra Allah untuk memuliakan dia dan meninggikan namanya. Makanya anak-anak muda, ya anak-anak muda yang belum menikah ini, ya siapa namanya yang main musik tadi itu? Siapa? Ilan apa? Ilan.
Ya Ilan, halo Ilan, kamu harus punya 1 istri saja, cukup. Ya, jangan macam-macam. Pemain-pemain musik yang benar, betul-betul hanya berpikir 1 istri. Tidak gampang menemukan 1 istri yang tepat. Saudara, istri bukan tempat untuk kita bercanda-canda, tapi istri adalah teman sewaris dalam kerajaan Allah. Gak boleh sembarangan. Pilih, didoakan, jangan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena pernikahan itu bagaikan bahtera. Salah bahteranya, belok perahunya atau belok bahteranya, saudara menabrak gunung es. Itulah sebabnya kita bisa melihat Kolose mengatakan percabulan, kenajisan dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, buanglah semuanya itu. Yaitu marah. Siapa yang masih suka marah? Ini nih, ego. Apalagi itu? L8. Sudah marah apalagi? Setelah orang biasanya marah-marah apa? Geram. Habis geram apa? Kejahatan. Habis kejahatan apa? Fitnah. Habis fitnah apa? Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Coba bayangkan. Berapa banyak kita masih mengeluarkan kata-kata kotor? Coba lihat kiri kanan. Berapa banyak kamu mengeluarkan kata-kata kotor? Coba lihat kiri kanan. Sebagai warga kerajaan yang sudah menaklukkan egonya kepada roh. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Yang adalah kata-kata yang menguatkan. Amin. Mari kita lihat bagian yang kedua. Mari kita lihat dari Keluaran. Pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan ia berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Seru-seru sekalian, di mana sejarahnya perang orang angkat tangan? Kalau saudara membaca mengenai tafsir Keluaran pasal yang ke-17 ini, orang Israel gak bisa berperang. Mereka tidak dilatih oleh Kopassus, mereka tidak dilatih untuk John Zipur maupun tidak terlatih untuk pasukan strategis angkatan darat. Mereka adalah mantan-mantan budak, tapi disuruh melawan Amalek yang punya pasukan yang kuat, pasukan yang hebat, yang terlatih, yang ganas, yang betul-betul hebat. Saudara perhatikan ayat ini. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya menemukan kata kunci, Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Musa, Harun, Hur naik ke puncak bukit. Mereka naik ke puncak bukit. Ini berbicara mereka menemui sang raja. Bapak Ibu sekalian, saudara sebagai warga kerajaan, kita perlu naik ke bukit. Kita perlu naik ke puncak. Kita perlu menemui sang raja. Sebagai warga kerajaan, saya mau tanya saudara, kenapa harus naik ke puncak bukit? Tidak perlu apa, nggak perlu di sini aja. Ketika dia naik ke puncak bukit, dia bisa melihat secara utuh pasukan Amalek. Tapi ketika dia tidak naik ke puncak, dia tidak bisa melihat pasukan Amalek. Artinya ketika kita naik menghadap Tuhan, ketika kita naik menemui Dia, ketika kita datang berseru kepada Dia, maka kita melihat masalah kita tidak sebesar yang kita lihat dengan kelopak mata kita. Kalau kita melihat masalah di depan mata kita ini besar sekali. Tapi ketika saya melihat dari jarak jauh kecil, apalagi kalau saya naik helikopter, ini barangkali hanya sebesar korek api. Saudara kalau naik pesawat begitu turun mau bandara Ngurah Rai itu kan kelihatan korek api semua seperti di bawah. Saudara-saudara sekalian, ketika dia naik ke bukit, ketika dia naik ke puncak, dia bisa melihat seluruh area ini. Dia bisa melihat area ini. Ternyata ini pasukan Amalek. Saudara-saudara sekalian, tanpa berdoa, tanpa kita datang kepada pencipta langit dan bumi. Sebagai warga kerajaan, kalau kita tidak membangun relasi dekat dengan raja, maka kita tidak memiliki kekuatan apapun. Itulah sebabnya kita memiliki identitas sebagai warga kerajaan. Karena memang kita sudah ditakdirkan untuk menang bersama dengan Dia. Kita tidak ditakdirkan untuk kalah. Tapi kita ditakdirkan untuk menang bersama dengan Raja di atas segala raja. Karena memang kita dipilih untuk menjadi pemenang. Saudara bukan ditakdirkan untuk kalah. Saudara tidak ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Tapi menang bersama dengan Kristus. Karena Kristus sudah menang di Golgota. Sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kematian.
dan dia adalah lebih dari pemenang. Saudara perhatikan ini. Itu sebabnya semakin kita banyak berdoa, semakin kita melihat masalah kita tidak seperti yang kita takutkan. Saya membaca sebuah buku, itu isinya begini. Dari 100 yang kamu takutkan, cuma 1 yang mungkin terjadi. Wih, hebat sekali penelitian ini. Kalau di dalam Tuhan, dari 100 masalah yang kita temukan, semuanya bisa menjadi saluran berkat buat kita. Tantangan bukan membuat kita mundur, tapi tantangan itu membuat kita bangkit. Bahwa kita adalah warga kerajaan yang mengalami kemenangan. Saudara perhatikan ini, dia naik ke puncak bukit. Wah, setelah dia naik ke puncak bukit, saudara perhatikan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, ini namanya surrender. Surrender artinya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Dan ketika kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Saudara mau pilih mana? Tuhan angkat tangan atau turun tangan? Tanya kiri kanan dulu. Pak Yeri, Tuhan mau turun tangan atau angkat tangan Pak Yeri? Turun tangan. Berapa banyak kita tanpa menyadari Tuhan ingin turun tangan, tapi kita keburu turun tangan duluan. Coba lihat kiri kanan. Kamu berapa banyak angkat tangan? Coba tanya kiri kanan dulu. Atau kita lebih banyak turun tangan? Angkat tangan artinya surrender to the king. Surrender artinya, Bapa, aku tidak sanggup tanpa engkau. Hanya engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah raja, akulah putra-putramu. Putra-putramu adalah pemenang. Tapi putranya gak mau angkat tangan, maunya turun tangan mulu. Putra-putranya mau tidur-tiduran mulu. Kalau kita namanya putra raja, tidur mulu, gak pernah mau makan, tidur terus. Tersedia nggak fasilitas tidur di kerajaan? Tersedia? Kira-kira bagaimana perasaan seorang raja kalau putranya tidur aja? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur aja dipikirkan. Kira-kira raja berkenan nggak? Coba tanya temannya sebelah kiri kanan. Kalau kamu seorang putra raja, kerja kamu tidur aja, berkenan nggak raja? Coba tanya kiri kanan. Gimana Ibu Nora? Ibu Nora kan putri raja. Berkenan gak raja kira-kira Ibu Nora? Kalau Ibu Nora tidur aja dipikirin. Ini bukan begitu maksud saya. Ibu Nora seorang yang gak mau tidur. Ini contoh. Jadi mari kita lihat dalam ayat ini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila yang menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Artinya apa? Terjadi terobosan-terobosan. Ketika putra-putra Allah yang jelas identitasnya itu mengalami terobosan-terobosan. Itu adalah karena putra-putra itu surrender to the king. Surrender to the king artinya menyerah kepada raja. Tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan bersama dengan raja. Amin. Apa persoalan kita sekarang? Persoalan kita mengenai bisnis. Mari kita datang. Saudara kalau membaca buku biografi dari Ishak Liu, pendiri gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Saudara akan geleng kepala. Dia rata-rata berdoa 4 jam, 5 jam sehari. Saya pikir-pikir gimana caranya ya? Berdoa 4 jam, 5 jam sehari. Waktu saya baca biografinya, ya ampun. Dia mendoakan jemaatnya yang lebih dari 10.000 itu setiap hari. Kalau dikasih checklist untuk didoakan 10.000 kira-kira kepada Pak Yeri, berapa jam mendoakannya Pak Yeri? Ibu Nora, ini ada pokok doa Ibu Nora, saya kasih sama Ibu Nora ada 10.000. Cukup gak 1 jam Ibu Nora mendoakannya? Gak cukup. Artinya begini, ketika dia berdoa, dia ingat semua jemaatnya. Saudara mungkin berkata, saya kan gak gembala Pak Sembiring. Tapi tahukah saudara di sekitar kita membutuhkan doa kita. Itulah sebabnya sebagai warga kerajaan, jangan pernah lupa. Kita perlu membawa orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, lingkungan kita, kepada Raja. Raja, aku mau melalui hidupku, orang ini dimenangkan untuk kerajaan Allah. Itulah sebabnya hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi contoh. Hidup kita harus menjadi teladan. Hidup kita harus berdampak. Dengan demikian pemberitaan kabar baik disampaikan kepada banyak orang lain. Saudara perhatikan ayat ini sekali lagi. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Amalek itu tidak sanggup melawan Israel. Amalek itu tidak sanggup melawan warga kerajaan. Karena warga kerajaan sedang surrender kepada Bapa Pencipta langit dan bumi. Karena anak-anak raja sedang surrender kepada Dia. Ketika kita surrender, maka Allah turun tangan. Dan ketika kita turun tangan,
Allah angkat tangan. Hari ini bagaimana pilihan kita? Sudahkah kita mau berkata, Tuhan, aku mau surrender. Dan ketika kita surrender, kita sedang berkata, trust Him. Aku percaya kepada Dia, melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita lihat bagian yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16. Bagaimana Silas dan Paulus memproklamirkan raja di atas segala raja. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang ke-24, 25, saya baca langsung ke ayat 31. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan ayat ini. Seharusnya orang yang baru dipukul, harusnya orang yang baru didera mestinya mengeluh. Aduh, kok gara-gara ikut Tuhan saya masuk penjara sih. Aduh, kok gara-gara ikut Tuhan malah jadi begini. Situasi seharusnya begitu. Silas dan Paulus. Tapi kita bisa melihat di dalam penjara, ayat 25 saudara perhatikan itu. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah identitas dari Silas dan Paulus. Mereka memproklamirkan kepada dunia bahwa mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah warga kerajaan dan mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian. Apa yang terjadi? Saudara perhatikan ayat 26. Maka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Melalui doa dan puji-pujian bisa terjadi gempa bumi. Gempa bumi tidak selalu diterjemahkan gempa bumi skala 9,8 skala Richter. Tapi terjadi terobosan-terobosan. Warga kerajaan, ketika kita menyadari kita sebagai warga kerajaan, sebagai putra-putra Allah, seharusnya ada terobosan-terobosan di lingkungan kita. Ada terobosan-terobosan dalam pekerjaan kita. Ada terobosan-terobosan dalam keluarga kita. Karena kehadiran raja di atas segala raja di dalam hidup kita. Saudara perhatikan ini, ayat 31, ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Aja mana orang di sekitar kita bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Di sini kita perhatikan apa jawaban Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang bertanya, apa yang saya harus lakukan supaya selamat? Apa yang saya harus lakukan supaya selamat? Pertanyaan itu banyak di sekitar kita. Jawaban Silas dan Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat dan seluruh keluargamu. Bagaimana mungkin Paulus bisa menyampaikan ini? Bukankah dia dalam situasi sulit? Bukankah kaki dan tangannya belum sembuh? Bukankah dia mengalami pemukulan? Bukankah dia mengalami fitnah yang demikian berat? Dia memiliki identitas sebagai putra-putra Allah. Hari ini saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Bagaimana bagian yang pertama tadi kita lihat memprioritaskan kerajaan. Bagaimana putra Allah Yesus Kristus sendiri datang kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu lah. Di bagian kedua kita bisa melihat bagaimana Musa mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Dia surrender kepada Tuhan. 100% dia trust kepada Kristus. Dan kemudian bagian yang ketiga, di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi yang begitu membelenggu, di tengah-tengah kaki dan tangannya yang terikat, mereka justru berdoa dan menaikkan puji-pujian. Saudara-saudara sekalian, situasi kita tidak semakin baik. Kalau saudara mengikuti perkembangan politik, bagaimana sekarang Ukraina sedang dikepung oleh Rusia. Dan kalau itu meledak, itu menimbulkan pertempuran yang sangat mengerikan. Amerika nggak mau bantu Ukraina, tapi orang-orang Amerika yang ada di Ukraina disuruh semua keluar. Kenapa? Begitu dipicu, yes! Maka terjadi pertempuran di daerah Balkan. Saudara-saudara sekalian, itu mempengaruhi kita semua. Dunia kita tidak semakin baik. Covid yang kita alami sekarang, kita lihat semakin heran kita. Kok ini muncul COVID-19 dan sekarang Omikron, sama sebentar lagi Krom, macam-macam lah namanya. Entah apalah. Kemana kita mau pergi? Kemana kita mau jalan? Bayangkan ini, saudara udah berapa lama kita pakai masker. Padahal kalau saya senyum di depan saudara kan senyum saya bagus kan. Nah, coba kita harus tutup muka kita semua begini nih. Berapa lama kita seperti ini? Tapi satu kata kunci sebagai warga kerajaan. Kita bukan untuk mundur. Tapi kita terus melihat identitas kita sebagai warga kerajaan. Putra-putra Allah. Anak-anak Allah. Yang dijamin, yang dipelihara dengan cara yang ajaib. Saudara perhatikan ini.
Ketika mereka mengalami situasi yang sulit seperti itu, maka penjara menjadi goncang. Penjara menjadi berubah. Dan semua orang di penjara itu terbongkar tali-talinya, terbongkar pasungnya. Dan semua orang takut, bahkan kepala penjara ingin bunuh diri. Paulus bilang, jangan celakakan dirimu. Jadi bagaimana supaya saya selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Hari ini saudara-saudara sekalian, surrender to the King. Saya memberikan kesimpulan yang pertama. Surrender to the King artinya percayalah 100% bahwa Kristus memastikan engkau selamat dalam tangannya. Amin. Yang kedua, surrender to the King. Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu dan lihatlah kepada Bapa. Identitasmu bukan lagi identitas warga dunia. Warga kerajaan yang ditempatkan Tuhan di bumi ini untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, sebagai surrender to the King, artinya hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup karena Kristus. Hidup untuk kemuliaan bagi namanya.